Perkenalkan, nama saya Galuh Safira Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yuni sudah menyempatkan untuk bisa join di Zoom malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Untuk jurnal yang saya akan presentasikan berjudul Comparative Effectiveness of Laba ICS versus LAMA as Initial Treatment in COPD Targeted by Blood Eosinophil, a Population-Based Cohort Study. Di mana untuk background pada penelitian ini, bronchodilator kerja panjang atau long-acting beta-2 agonis LABA dan long-acting muscarinic antagonis atau LAMA direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada manajemen tata laksana PPOK. Kemudian pada guideline ini juga direkomendasikan pemberian kortikosteroid inhalasi pada pasien dengan gejala berat dan eksaserbasi yang sering, dan belum terdapat penelitian yang membandingkan penggunaan kedua bronchodilator ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui perbandingan efektivitas pemberian LABA sebagai terapi awal pada pasien PPOK, yaitu kombinasi antara LABA ICS dan LAMA pada insiden eksaserbasi dan risiko terjadinya pneumonia. Kemudian juga untuk menganalisa bagaimana pengaruh konsentrasi eosinofil dalam darah dengan keefektifan pemberian LABA ICS dan LAMA. Kemudian untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan studi cohort dengan menggunakan data primer rekam medis dari UK's Clinical Practice Research Data Link yang dilakukan mulai dari 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian untuk populasi pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi, yaitu pasien terdiagnosis COPD pertama kali menggunakan LABA, berusia 55 tahun atau lebih, dan terdapat data eosinofil dalam rekam medis. Di mana untuk kriteria eksklusinya yaitu pasien mendapat terapi LABA ICS dan LAMA dalam waktu yang sama. Didapatkan dari tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2015 ini, sebanyak 539.643 pasien yang mendapatkan resep atau terapi LABA atau LAMA. Kemudian sebanyak 498.103 ini tereksklusi, di mana di situ terdapat 224.744 yang tidak masuk di dalam sistem HES. Sistem HES ini adalah Hospital Episodic Statistic. Kemudian sebanyak 156.163 pasien tereksklusi juga karena sudah mendapatkan LABA pertama kali atau LAMA pertama kali itu sebelum usia 55 tahun. Sedangkan kriterianya di sini minimal berusia 55 tahun atau lebih. Kemudian sebanyak 41.981 itu kualitas follow up-nya tidak baik, kemudian 109 datanya inkonsisten, kemudian sebanyak 13.181 ini prevalent users, dengan kemudian 45.756 ini pasien yang tidak tegak diagnosis COPD-nya, kemudian 67 pasien dengan diagnosis COPD dan memerlukan terapi di rumah, memerlukan terapi rawat inap di rumah sakit, di mana syarat inklusinya tadi ini pasien yang rawat jalan. Kemudian sebanyak 12.335 pasien mendapatkan terapi LABA tanpa pemberian ICS, dan sebanyak 3.759 ini pasien mendapatkan keduanya, yaitu LABA dan LAMA. Dan sebanyak 8 data juga tereksklusi karena tidak terfollow up dengan maksimal. Kemudian didapatkan hasilnya 41.540 data dengan pemberian LABA ICS atau LAMA, di mana tereksklusi lagi sebanyak 9.170 karena tidak terdapat data eosinofil pada rekam medis. Kemudian didapatkan 32.370, di mana 18.500 itu dengan pemberian LABA kombinasi ICS, dan 13.870 ini dengan pemberian LAMA. Kemudian dilakukan matching sehingga didapatkan dua kelompok itu memiliki jumlah yang sama besar, yaitu 12.366. Dan untuk outcomes-nya sendiri, untuk primary outcomes-nya sendiri di sini yaitu COPD exacerbasi moderate atau severe, di mana severe-nya di sini datang ke rumah sakit dengan diagnosis COPD sebagai penyebab utama. Untuk moderate-nya, pasien mendapatkan resep prednisolon untuk pertama kali, di mana secondary outcome-nya di sini pasien yaitu kejadian datang ke rumah sakit dengan serius pneumonia. Untuk statistical analisisnya di sini menggunakan teknik High Dimensional Propensity Score atau HDPS untuk mencocokkan pasien yang pertama kali mendapat kombinasi LABA ICS atau LAMA, di mana metode ini memiliki kovarietas
Jadi ada 6 data di dalamnya, termasuk di situ pengobatannya seperti apa, prosedur dan data labnya, diagnosis klinis, riwayat pengobatan pada pasien, informasi administratif, dan juga diagnosis rumah sakit. Untuk analisis pada jurnal ini digunakan komparatif primer menggunakan Cox Proportional Hazard Regression Model, di mana seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan SAS version 9.4, di mana protokol penelitian telah disetujui oleh independen saintifik yang berada di Kanada. Untuk hasil dari penelitian ini didistribusikan ke dalam karakteristik pasien berdasarkan dari jenis kelamin, status merokok, indeks massa tubuh, konsumsi alkohol, diagnosis asma sebelumnya, kemudian kadar konsentrasi eosinofil dalam darah, dan pada kelompok ICS lebih banyak pasien dengan diagnosis asma sebelumnya dan menggunakan short acting antikolinergik dibandingkan kelompok lama. Kemudian ini untuk tabel yang kedua. Di sini tabel yang kedua menunjukkan kejadian eksaserbasi PPOK dengan membandingkan pemberian laba kombinasi ICS dan lama dikelompokkan sesuai dengan konsentrasi eosinofil dalam darah, di mana didapatkan dengan pemberian laba kombinasi ICS ini secara signifikan dapat menurunkan insidensi eksaserbasi ketika eosinofil dalam darahnya lebih dari 4%. Kemudian kejadian PPOK eksaserbasi berat atau yang severe ini yang membutuhkan perawatan di rumah sakit sebanyak 622 pasien, di mana 56 ini dari datanya meninggal dunia. Kemudian dari tabel 3 di sini menunjukkan kejadian severe pneumonia yang membutuhkan perawatan rumah sakit dari kelompok dengan pemberian laba kombinasi ICS ini mengalami jumlah yang lebih banyak, sebanyak 380 pasien dibandingkan dengan kelompok lama 279 pasien, di mana insiden kasus pneumonia yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu meningkat khususnya pada pemberian ICS dalam laba ICS tadi, yaitu fluticasone dibandingkan dengan ICS yang lainnya. Kemudian dari tabel keempat ini menunjukkan kejadian eksaserbasi dengan membandingkan pemberian laba kombinasi ICS dan lama pada pasien yang telah terdiagnosis asma sebelumnya. Di mana pada pemberian laba kombinasi ICS ini kejadian eksaserbasi lebih rendah pada pasien yang telah terdiagnosis asma sebelumnya dibandingkan dengan pemberian lama. Kemudian ini untuk discussion-nya, di mana pada kelompok dengan eosinofil kurang dari 4%, pemberian kombinasi laba ICS dan lama, yaitu dalam penelitian ini tiotropium, itu sama efektifnya untuk menurunkan insidensi eksaserbasi PPOK. Tetapi pada kelompok eosinofil lebih dari 4%, pemberian laba kombinasi ICS ini secara signifikan lebih efektif menurunkan insidensi eksaserbasi PPOK. Kemudian pada semua kelompok eosinofil, pemberian laba kombinasi ICS ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami pneumonia dibandingkan dengan lama. Kemudian discussion berikutnya ini penelitian ini menggunakan sumber rekam medis, di mana pemberian laba ICS dan lama diambil sumber datanya dari rekam medis yang ada. Kemudian untuk kesimpulannya di sini, eosinofil dapat digunakan sebagai target respon pada tata laksana awal pemberian laba dan bisa membantu untuk menentukan pilihan terapi laba kombinasi ICS atau lama. Kemudian pada pasien dengan eosinofil itu lebih dari 4% dan ada riwayat eksaserbasi, pemberian laba kombinasi ICS ini lebih efektif. Kemudian pada pasien dengan eosinofil kurang dari 4%, pemberian laba kombinasi ICS dan lama itu sama efektifnya. Tapi pada hasil penelitian ini ternyata pemberian laba dan kombinasi ICS ini meningkatkan kejadian severe pneumonia sehingga lebih direkomendasikan untuk pemberian lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum Galuh. Ya, waalaikumsalam Salwa. Saya Salwa mau bertanya. Nah, pada penelitian ini itu terapi laba, ICS dan lama itu yang dipilih untuk diberikan kepada pasien itu apa, Galuh? Oh iya, baik Salwa. Terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi pada penelitian ini untuk laba yang digunakan pada kombinasi laba ICS-nya di sini ada salmeterol, kemudian ada formoterol dan juga indacaterosal. Kemudian untuk pemberian ICS-nya di sini dalam penelitian ini yang dipilih ada fluticasone propionat, kemudian juga ada budesonide dan juga
beclomethasone. Kemudian untuk pilihan lamanya di sini hanya menggunakan satu, yaitu tiotropium. Seperti itu, Salwa. Apakah menjawab? Menjawab, Galuh. Terima kasih, Galuh. Iya, terima kasih, Salwa. Assalamualaikum, Galuh. Waalaikumsalam, Afifah. Lu tanya kalau untuk kelemahan di penelitian ini tuh apa ya? Ya, Afifah izin menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pada penelitian ini, kekurangannya itu penelitian ini kan penelitian kohort. Berlangsungnya lama sekali ya, dari 1 Januari 2002 tadi sampai dengan 31 Desember 2015. Di mana di sini penelitiannya ini benar-benar metode yang digunakan itu di observasional. Jadi melalui pengamatan dari rekam medis, sehingga bisa sangat mungkin terjadi misklasifikasi dari data itu, Fah. Jadi kita nggak benar-benar tahu nih pasien itu patuh tidak menggunakan terapi yang diberikan seperti itu. Jadi kita hanya di penelitian ini hanya melihat atau mengambil data dari rekam medis, tidak benar-benar memberikan obatnya kepada pasien langsung. Seperti itu, Pak. Apakah terjawab? Menjawab, Lu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sumpah nggak enak banget nih. Ada lagi? Sampun, dokter. Udah? Oke. Ya, yang lain. Ya, presentasi satunya. Iya, dokter. Itu videonya dibuka, dinyalain semua deh. Bisa nggak? Iya, dokter. Bisa, dok. Sampun terlihat nggih dok PPT-nya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Seli Yunita Pratiwi dengan NIM 2020 401002. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Yuni yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi jurnal paru pada malam hari ini. Baiklah, saya akan mulai. Jadi saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Effective Treatment of Severe COVID-19 Patient with Tocilizumab. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah dalam beberapa dekade terakhir telah diketahui ada beberapa jenis virus corona, yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Dan akhir-akhir ini ditemukan lagi virus corona yang baru, yaitu ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang secara resmi diberi nama yaitu Coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 11 Februari 2020. Di mana patogenesis dari sindrom pernapasan akut ini yaitu adalah terjadi badai sitokin yang melibatkan pelepasan sitokin proinflamasi yang cukup besar termasuk interleukin 6, tumor necrosis factor, dan interleukin 12. Dan dalam penelitian dapatkan juga bahwa interleukin 6 dan granulosit makrofag koloni stimulating factor adalah sitokin utama yang menyebabkan badai inflamasi. Dari penelitian ini, dia membahas tentang tocilizumab sebagai terapi dari COVID-19 yang parah, di mana tocilizumab ini dia bekerjanya adalah dengan mencegah pengikatan reseptor interleukin 6 ini, mengikat dari soluble interleukin 6 reseptor dan membran interleukin 6 reseptor, sehingga menghambat transduksi sinyalnya, sehingga mencegah sehingga virusnya ini tidak mampu merusak kekebalan pada sel target dan mengurangi respon dari inflamasi itu sendiri. Dan di mana dari tocilizumab ini digunakan untuk terapi dari rheumatoid arthritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas tocilizumab pada pasien COVID-19 yang parah dan mencari strategi terapeutik.
Untuk metode penelitiannya ini sendiri, jadi sebanyak 21 pasien yang telah memenuhi persyaratan penelitian dan dirawat dengan tocilizumab dari tanggal 5 sampai 14 Februari 2020. 7 dari pasien dirawat di rumah sakit afiliasi pertama dari Universitas Sains dan Teknologi China dan 14 pasien dirawat di rumah sakit rakyat kedua Anhui Fuyang. Untuk diagnosisnya, spesimen diambil dengan usap tenggorokan di bawah operasi absektif dan diuji dengan RT-PCR. Jadi yang masuk kriteria inklusi ini yaitu yang masuk ke dalam derajat keparahan dan juga kasus kritis, di mana yang masuk ke dalam derajat keparahan ini adalah pasien dengan laju pernapasan lebih dari sama dengan 30 napas per 1 menit dan SpO2-nya lebih dari sama dengan 93% di suhu ruangan, PA02-nya atau FI02 per FI02-nya kurang dari sama dengan 300 mm raksa. Kasus klinis didiagnosis salah satu dari kondisi berikut yaitu gagal nafas, membutuhkan ventilasi dan dikombinasikan dengan kegagalan organ dan perlu dirawat di ICU. Dan untuk nilai interleukin 6 ini diukur dengan metode electrochemical luminescence pada 18 pasien atau analisis pemilahan sel yang mengaktifkan fluoresensi pada 3 pasien. Dan di mana nilai normal dari interleukin 6 ini adalah kurang dari 7 Pg per ml. Dan semua pasien menerima perawatan standar yaitu terapi antivirus lopinavir dengan dosisnya adalah 200 atau 50 ml per tablet untuk orang dewasa 2 kali sehari, 2 tablet dan pengobatan tidak lebih dari 10 hari. Kemudian interferon alfa dengan dosisnya 5 juta unit setiap kali untuk orang dewasa atau setara dengan dilarutkan dalam 2 ml air steril dan inhalasi aerosol 2 kali sehari. Kemudian ribavirin yang dimana direkomendasikan untuk digunakan dengan interferon atau lopinavir 500 ml per dosis untuk orang dewasa. Kemudian diberikan glukokortikoid yang digunakan dalam waktu yang singkat selama 3-5 hari dengan dosis yang tidak lebih dari 1-2 ml per kilogram berat badan. Kemudian diberikan terapi simptomatik lainnya dan juga terapi oksigen. Kemudian pasien diobati dengan tocilizumab dosis pertama 4-8 ml per kilogram berat badan dan dosis yang dianjurkan yaitu adalah 400 ml melalui intravena hingga maksimumnya 800 ml. Dan dilakukan pengenceran sampai 100 ml dengan normal salin 0,9% dan waktu infusnya lebih dari 1 jam. Untuk kasus demam yang lebih dari 12 jam diberikan dosis tambahan dan dosis kumulatifnya tidak boleh lebih dari 2 kali. Dan dalam penelitian ini, data statistiknya dianalisis dengan perangkat lunak SPSS versi 16 dengan analisis uji T berpasangan. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu didapatkan karakteristik dari pasien yaitu rata-rata pasien ini di sini umurnya 25 sampai 88 tahun dengan jenis kelaminnya 18 pasien ini laki-laki dan 3 pasien ini perempuan, di mana jumlah pasiennya ini 21 pasien, di mana dengan exposure-nya ini terpaparnya di Wuhan sebanyak 5 pasien dan juga terpapar dari pasien ke pasien yang lain ini adalah sebanyak 6 orang, di mana sisanya ini tidak teridentifikasi di mana terpaparnya. Kemudian gejala yang didapat yaitu semua pasien didapatkan kondisi demam, kemudian batuk, kemudian kelemahan, nyeri dada, mual, rinore, kemudian nyeri dada. Kemudian untuk suhu tubuhnya yaitu sekitar 37,6 sampai 40,6 derajat Celcius. Kemudian yang masuk ke dalam kriteria inklusinya yaitu adalah kriteria yang severe, yang berat yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi sebanyak 17 pasien dan kemudian kriteria kritis sebanyak 4 pasien. Dan yang mendapat oksigen terapi sebanyak 20 pasien di mana 1 pasiennya ini menolak untuk diberikan terapi oksigen. Kemudian waktu dirawat di rumah sakitnya kurang dari 14 hari sebanyak 13 orang, 14 sampai 21 hari sebanyak 6 orang dan lebih dari 21 hari sebanyak 2 orang. Untuk tes labnya, jadi sebelum dan sesudah diberikan tocilizumab didapatkan penurunan kadar leukosit yaitu pada hari pertama, kedua, dan
ketiga dan kelima didapatkan nilai normal dari leukosit setelah diberikan tocilizumab. Kemudian penurunan limfosit juga didapatkan. Limfositnya mencapai nilai normal lagi setelah diberikan tocilizumab pada hari kelima. Kemudian CRP-nya meningkat sebelum diberikan tocilizumab dan setelah diberikan tocilizumab pada hari kelima mencapai nilai normal kembali. Begitu juga prokalsitonin dan interleukin 6. Untuk hasilnya, jadi untuk hasil CT scan-nya didapatkan bahwa sebelum pemberian tocilizumab didapatkan hasil CT scan-nya ini semuanya abnormal, jadi didapatkan opasitas, konsolidasi vokal terutama di bagian perifer, dan setelah pemberian tocilizumab, jadi pada 19 pasien bahwa yang opasitasnya ini setelah terserap kembali sedikit dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dan pada hasil dari suhunya dan juga kadar oksigennya, jadi semua suhu tubuh pasien kembali ke normal pada hari pertama setelah pemberian tocilizumab dan tetap stabil setelahnya. Kemudian gejala signifikannya juga berkurang pada hari-hari setelahnya. Kemudian saturasi oksigennya meningkat, di mana 15 pasien telah menurunkan oksigen pada saat masuk setelah 5 hari pengobatan dengan tocilizumab. Di antara pasien ini, 1 pasiennya tidak membutuhkan terapi oksigen lebih lanjut, dan di antara yang lain adalah 3 pasien yang menggunakan ventilator. 1 pasien dilepas dari ventilator non-invasif pada hari pertama setelah pemberian tocilizumab, dan 1 pasien telah diekstubasi trachea sadap kembali pada hari kelima, dan 1 pasien telah membaik pada hari ke-11. Untuk diskusinya, jadi data klinisnya menunjukkan bahwa gejala hipoksemia dan perubahan opasitas CT-nya membaik setelah pemberian tocilizumab pada sebagian besar pasien, dan dalam penelitian ini semuanya itu 21 pasien memiliki riwayat pengobatan rutin selama seminggu sebelum tocilizumab, tapi setelah itu memburuk dengan berkelanjutannya. Kemudian setelah pengobatan dengan tocilizumab, selain dengan peningkatan suhu, fungsi pernafasan meningkat, dan semuanya membaik, gejala-gejala membaik dari semua pasiennya, dan kebanyakan pasien menurunkan aliran asupan oksigennya, saturasi oksigennya tetap stabil, dan 2 pasien dilepas dari ventilator dalam 5 hari pemberian tocilizumab. Dan selama pengobatan ini, pasien tidak ada reaksi obat yang merugikan dan infeksi paru berikutnya tidak ada dilaporkan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi tocilizumab ini secara efektif memperbaiki gejala klinis dan menekan perburukan pasien COVID-19. Oleh karena itu, tocilizumab adalah pengobatan yang efektif pada pasien COVID-19 yang parah dan memberikan strategi terapeutik untuk penyakit menular yang mematikan ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sally, Assalamualaikum, Sal. Ya. Mau bertanya, Sal. Nanti cara peneliti ini dalam mengevaluasi terapi pada penelitian yang dilakukan, pasti, Sal. Oh ya. Ya, jadi cara peneliti mengevaluasinya, jadi semua sebelumnya sebelum diberikan tocilizumab ini, pasien telah diukur dulu suhu tubuhnya, kemudian saturasi oksigennya, kemudian juga angka leukositnya, kemudian limfosit dan juga CRP-nya itu dievaluasi terlebih dahulu, dan angka leukositnya ini dalam 1 hari bisa dievaluasi sebanyak 3 kali untuk melihat perubahannya. Kemudian juga efek sampingnya semua dicatat dan dilaporkan. Dan dilaporkan juga nggak ada kejadian yang serius dalam pemberian tocilizumab ini. Seperti itu, Vida, apakah menjawab? Menjawab, Sal. Makasih ya, Sal. Teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum, Sally. Iya, waalaikumsalam, Fari. Ya, saya mau bertanya. Menurut Sally, kekurangan dari penelitian ini apa saja ya, Sel? Dan mungkin seperti apa ya bentuk-bentuknya? Kekurangan pada penelitian.
Ya, oke. Saya jawab ya, Fari. Jadi, untuk kekurangan penelitian ini kan tadi sebelum saya sudah jelaskan kalau jumlah dari penelitian ini pasiennya itu hanya 21 orang, di mana jumlah pasiennya pada penelitian ini sangat terbatas mengingat COVID-19 ini cakupannya ini sangat luas, yaitu di seluruh dunia. Jadi menurut saya jumlah pasien sangat terbatas dan kemungkinan bias signifikannya mungkin ada. Mungkin untuk selanjutnya diperlukan penelitian lagi, dan telah dijelaskan dalam penelitian ini juga peneliti itu sedang meneliti dengan menggunakan RCT dan juga studi tentang mekanisme interleukin 6 COVID-19. Mungkin nanti perlu di-update lagi ya dari penelitinya. Seperti itu, Fari. Oke, terima kasih Shelly. Sampun, dokter. Udah ya. Jadi apa kesimpulannya kalau pakai tocilizumab? Tocilizumab kalau dalam penelitian ini dokter efektif dokter buat mengobati penyakit COVID-19. Di mana dilihat dari hasil CT scan-nya membaik dan gejala-gejalanya turun setelah pemberian tocilizumab pada hari ke-5, bertahap dari hari ke-1, ke-3, ke-5, jadi gejalanya berkurang, dokter. Apakah bisa menjadi antivirus? Kalau sebagai antivirus, ya enggak? Iya bisa, dokter, kalau misalnya dari penelitian ini. Enggak, itu hanya sebagai anti-inflamasi aja. Iya. Antivirusnya kalau di sini mereka pakainya yang kombinasi lopinavir sama ritonavir. Aluvia kalau di sini kita. Itu biasanya dipakai untuk pasien HIV. ARV-nya orang HIV. Makanya kalau di sini kita nggak pakai itu karena lopinavir sama ritonavir itu paketnya orang HIV, nggak boleh dipakai. Obat HIV. Tocilizumab atau kalau di sini kita pakainya Actemra, itu sebenarnya adalah obat untuk biasanya untuk kasus-kasus peradangan, jadi penyakit rheumatoid arthritis yang kayak gitu. Itu fungsinya sebagai antiinflamasi, anti-interleukin 6. Nah, pada kasus infeksi COVID-19 itu yang paling kita takutkan adalah terjadinya badai inflamasi, badai sitokin, sehingga sel-sel inflamasi tubuh keluar semua dan merusak tubuh kita sendiri, tubuh pasiennya. Sehingga kita berikan itu tocilizumab itu sebagai terapi untuk menekan sistem inflamasi kita. Jadi biar sel-sel inflamasinya itu tidak keluar. Seperti itu. Maka pemberian tocilizumab ini memang harus timingnya pas tepat. Kalau belum terjadi badai sitokin kita berikan, yang terjadi adalah imunosupresi, pasiennya menjadi kekebalan tubuhnya sangat rendah. Sehingga resikonya adalah pasien ini menjadi imunokompromis dan menjadi terinfeksi. Kena infeksi sekunder, sepsis, bakterial. Itu kalau nggak hati-hati, resikonya seperti itu. Jadi pemberian memang harus timingnya sangat tepat. Ada yang mau ditanyakan soal pemberian tocilizumab? Jadi kalau misalnya di sini tocilizumab tidak diberikan nggak, dok? Kalau di sini kita berikan untuk kasus-kasus memang udah berat, biasanya kasus-kasus ICU.
Karena memang sangat susah kita dapat tocilizumab. Tocilizumab itu tahu 400 mg itu harganya berapa? 400 mg itu harganya 10 juta. Kita berikan 2 kali, jadi sekitar 20 juta. Satu pasien. Jadi enggak, kita hanya berikan pada kasus-kasus berat, dan memang benar-benar, biasanya kasus ICU yang kita kasih. Dan angka keberhasilannya, belum. Hanya beberapa aja yang berhasil. Masih banyak yang meninggal. Ada yang mau ditanyakan? Yang satunya siapa? Saya, dokter. Oh iya. Iya. Apa maju aja? Presentasi aja. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nova Daendra Rustiana, NIPP 2020-401-0104. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Randomized Trial of Convalescent Plasma in COVID-19 Severe Pneumonia. Jadi untuk background-nya dari penelitian ini yaitu penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ini memiliki manifestasi klinis mulai dari tanpa gejala hingga gagal nafas. Sejauh ini hanya 2 agen yang menunjukkan tingkat kemanjuran klinis dalam uji coba terkontrol acak yang besar, yaitu Remdesivir pada pasien rawat inap dengan penyakit paru dan Dexamethasone pada pasien rawat inap yang menerima oksigen. Untuk plasma konvalesen telah digunakan untuk pengobatan penyakit menular selama lebih dari 1 abad dengan asumsi bahwa imunisasi pasif dapat memulai sistem kekebalan untuk mengontrol evolusi penyakit sampai respon imun spesifik ditetapkan orang yang terinfeksi. Kemudian studi observasi secara konsisten menunjukkan bahwa plasma konvalesen memiliki profil keamanan yang memadai pada pasien dengan COVID-19. Analisis eksplorasi pada 4.330 pasien menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mortalitas 7 hari antara pasien yang menerima plasma titer tinggi dan mereka yang menerima plasma titer rendah dalam populasi keseluruhan. Sedangkan mortalitas 7 hari yang lebih rendah 20% terlihat pada subkelompok yang telah ditentukan sebelumnya pada pasien non-intubasi yang menerima plasma titer lebih tinggi dibandingkan mereka yang menerima plasma titer lebih rendah. Kemudian pada Februari tahun 2020, kasus impor pertama COVID-19 dilaporkan di Buenos Aires dan sejak itu jumlah kasus terus meningkat mencapai total lebih dari 417.700 kasus pada akhir Agustus. Kemudian dalam upaya untuk lebih jelas kasus dapat menentukan efek dari plasma konvalesen pada COVID-19, kami merencanakan dan melakukan percobaan Plasmar untuk mengevaluasi keamanan dan keefektifan plasma konvalesen dalam pengobatan SARS-CoV-2 pneumonia. Hipotesis utama dari penelitian ini atau percobaan ini yaitu bahwa pada pasien dengan pneumonia SARS-CoV-2 yang berat, pengobatan dengan plasma penyembuh akan dikaitkan dengan perbaikan hasil klinis pada 30 hari, sampai 30 hari. Kemudian untuk pasien dan metodenya, desain penelitian ini menggunakan Plasmar, yaitu uji coba yang multisenter tersamar ganda, terkontrol dengan placebo yang dilakukan di 12 lokasi klinis di Argentina dan dikoordinasikan oleh Rumah Sakit Italiano de Buenos Aires. Informed consent dari penelitian ini, protokol percobaan tersedia dengan teks lengkap artikel di nejm.org. Telah disetujui oleh Dewan Peninjau Kelembagaan di semua situs klinis dan oleh Komite Etika Regional atau Yurisdiksi sebagaimana berlaku. Persetujuan tertulis diperoleh dari semua peserta dan uji coba dilakukan sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam pedoman deklarasi Helsinki dan praktik klinik yang baik.
Penulis akan bertanggung jawab penuh atas desain dan melaksanakan uji coba dan menjamin keakuratan, kelengkapan data, analisis data, dan kepatuhan uji terhadap protokol. Kemudian untuk kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu pasien dewasa minimal usia 18 tahun, memiliki hasil uji reverse transkriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR dari sampel saluran pernafasan yang positif untuk SARS-CoV-2, pneumonia yang dikonfirmasi secara radiologis, tidak ada arahan sebelumnya yang menolak di hubungan hidup. Kemudian setidaknya salah satu dari kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu kriteria keparahan, saturasi oksigen di bawah 93% saat beristirahat maupun bernafas dengan udara ambien. Rasio tekanan parsial oksigen ke fraksi oksigen itu di bawah 300 mm Hg. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kegagalan organ sekuensial atau SOFA atau yang skor SOFA yang setelah dimodifikasi bisa disebut dengan M-SOFA dari 2 atau lebih poin di atas status awal, skornya status awal. Skornya itu berkisar dari 0 hingga 24 dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan penyakit yang lebih parah. Dan untuk kriteria eksklusinya dari penelitian ini yaitu pasien yang sedang hamil atau menyusui, pasien usia subur yang tidak tersedia menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka waktu 30 hari setelah pendaftaran, pasien dengan riwayat alergi komponen darah, penyebab infeksi pneumonia selain SARS-CoV-2, persyaratan untuk ventilasi mekanis, kegagalan multi organ, kondisi lain yang akan menghalangi pemberian inform consent tidak disertakan. Kemudian intervensi dari penelitian ini, randomisasi dan blinding dilakukan dengan program REDCap pada responden yang memenuhi syarat untuk menerima intervensi plasma konvalesen atau placebo dengan perbandingan 2:1. Seluruh tim klinis mengumpul data dan penilai hasil tidak mengetahui treatment yang didapat responden. Pasien diizinkan untuk menerima agen antivirus, glukokortikoid, atau keduanya sesuai dengan standar perawatan di institusi perawatan kesehatan penyedia. Pasien yang sembuh dengan titer antibodi total SARS-CoV-2 minimal 1:400 diterima sebagai pendonor plasma setelah mereka memberikan persetujuan. Titer antitubuh antibodi IgG SARS-CoV-2 spesifik diukur di setiap kumpulan plasma konvalesen sebelum transfusi. Target titer antibodi total dalam plasma konvalesen itu di atas 1:800 dalam semua kasus. Kemudian untuk hasil klinis yang ingin dicapai yaitu primary outcome-nya status klinis 30 hari setelah intervensi, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu dari 6 kategori ordina yang saling eksklusif pada versi skala klinis organisasi kesehatan dunia WHO yang diadaptasi. Yang pertama yaitu menunjukkan kematian, terus bantuan ventilasi invasif, terus dirawat di rumah sakit dengan kebutuhan oksigen tambahan. Yang keempat dirawat di rumah sakit tanpa kebutuhan oksigen tambahan. Yang kelima pulang tanpa pengembalian penuh ke fungsi fisik awal. Yang keenam pulang dengan fungsi fisik dasar kembali penuh. Kemudian untuk hasil sekundernya yaitu status klinis pada skala ordina pada hari ke-7 dan ke-14 dan waktu untuk keluar dari rumah sakit, waktu untuk keluar dari ICU, waktu untuk perbaikan setidaknya dalam 2 kategori pada skala awal, waktu untuk kematian, dan waktu pemulihan fungsional penuh insiden efek samping dan efek samping serius dianalisis dalam 2 kelompok. Kemudian titer IgG dan pengukuran antibodi penetralisir. Penetralisir itu titik akhir titrasi IgG dari antibodi spesifik yang melawan lonjakan SARS-CoV-2 dan domain pengikat reseptor dilakukan dengan tes ELISA. Covidar Argentina Consortium. Aktivitas penetraan diukur melalui sistem partikel pseudotype dan replikasi standar yang meniru masuknya SARS-CoV-2 secara langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk evaluasi laboratoriumnya, semua pasien yang diuji untuk total antibodi IgG SARS-CoV-2 terhadap lonjakan protein pada hari ke-0, yaitu sebelum infus, dan selanjutnya pada hari ke-2, 7, dan 14. Ferritin dan D-dimer dianalisis pada awal dan pada hari ke-14. Kemudian rasio odds yang lebih besar dari 1:1,0 akan sesuai dengan hasil yang lebih baik dengan penggunaan plasma dibandingkan dengan placebo. Analisis dilakukan dengan perangkat Luna Statistik Stata versi 15.1 MP. Kemudian ini hasilnya, ada 448 pasien yang lolos atau sesuai dengan persyaratan, namun ada beberapa yang tidak ada permasalahan pada ini percobaannya, terus ada juga yang dieskludkan seperti
menolak dan lain-lain, terus sehingga hanya didapatkan 334 yang dirandomisasi. Yang kemudian didapatkan 228 yang mendapat convalescent plasma dan 106 yang menerima placebo, tapi ada satu yang menolak, sehingga hasil akhirnya 228 responden mendapat convalescent plasma dan 105 yang mendapat placebo. Kemudian untuk karakteristik dari keseluruhan pasiennya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rata-rata dari usianya, yang plasma convalescent ada 62,5 tahun dan placebo 62 tahun. Kemudian dibagi lagi menjadi kategori kurang dari 65 tahun, 65 sampai 80 dan lebih dari 80 tahun. Kemudian ada gendernya, female sex-nya 67 untuk plasma convalescent dan placebo 41. Ada median time to onset of symptom. Jadi untuk timbulnya gejala ini rata-rata 8 hari pada plasma convalescent dan placebo juga 8 hari. Dan ada kondisi penyertanya seperti ada hipertensi, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, asma, dan lain-lain. Kemudian untuk pemberian obat yang digunakan sebelumnya ada ACI or ARB2, frequent or recent use of NSAID, antikoagulan, kortikosteroid, imunosupresan, dan statin. Untuk laboratory value-nya yang di hasilnya yaitu median total SARS-CoV-2 antibody titer, hasilnya ini yang plasma convalescent ada 1/50 dan yang placebo ada 1/50. Terus negatif total SARS-CoV-2 antibody titer, ada median D-dimer level, kemudian ada median ferritin level. Terus ada kriteria keparahannya, oksigen saturasi yang kurang dari 93%, ini plasma convalescent-nya ada 224 dan placebo ada 100. Dan M-SOFA atau SOFA yang lebih dari 2. Terus ada hospitalisasi area at enrollment, ini emergency department, ini general ward dan critical care unit-nya seperti ini. Kemudian ada karakteristik dari penggunaan oksigen suplementasi, itu ada log flow nasal kanul plasma convalescent ada 146 pasien, placebo ada 70, Venturi or non-rebreather mask itu ada 49, yang plasma convalescent dan placebo ada 16, high flow nasal kanul, non-invasive ventilation support. Kemudian untuk treatment selama percobaan itu ada pemberian suplemen navir, ritonavir, tocilizumab, ivermectin, hidroksikloroquine. Kemudian ini adalah primary outcome-nya, hasil utamanya didapat pada hari ke-30 itu tidak ada perbedaan yang signifikan yang didapat antara kelompok plasma convalescent dan kelompok placebo dalam distribusi hasil klinis menurut skala ordinal. Kemudian asumsi rasio peluang proporsional untuk hasil utama didukung oleh hasil yang tidak signifikan dari uji Brand. Setelah penyesuaian untuk jenis kelamin lewat PPOK dan riwayat penggunaan tembakau, rasio odds untuk skor pada skala ordinal antara kelompok plasma convalescent dan kelompok placebo adalah 0,92. Kemudian untuk secondary outcome-nya, ini kematian dalam 30 hari itu ada 10,96%, 25 dari 228 pasien pada kelompok plasma convalescent dan 11,43%, 12 dari 105 pada kelompok placebo. Untuk perbedaan resikonya minus 0,46 poin persentase. Nah, untuk secondary outcome-nya ini tidak ada perbedaan juga yang signifikan antara kelompok dalam status klinis pada skala ordinal yang pada hari ke-7 maupun pada hari ke-14. Kemudian ini adalah waktu untuk dari intervensi sampai kematian. Ini bisa dilihat untuk placebo dan plasma convalescent tidak ada perbedaan yang signifikan, dan waktu yang dibutuhkan untuk intervensi sampai perbaikan klinisnya juga dari grafiknya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terus untuk analisis subkelompok yang telah ditentukan sebelumnya itu gagal untuk menyarankan efek subkelompok yang kredibel. Plasma convalescent menampakkan hasil klinis yang lebih buruk pada subkelompok pasien yang 5 tahun. Keamanannya itu efek samping terkait infus sedikit lebih umum pada kelompok yang plasma convalescent dibanding dengan pada kelompok placebo.
Terus 5 pasien dalam kelompok plasma konvalesen itu mengalami reaksi demam non-hemolitik, tapi dalam kelompok placebo itu tidak ada yang mengalami reaksi demam hemolitik. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan dalam insiden efek samping secara keseluruhan. Dan untuk diskusinya, penggunaan plasma konvalesen tidak menghasilkan manfaat klinis yang signifikan dibanding dengan placebo pada pasien dengan severe pneumonia COVID-19. Percobaan ini memastikan bahwa lebih dari 95% unit plasma penyembuh atau konvalesen yang ditransfusikan memiliki titer antibodi anti SARS-CoV-2 total minimal 1:800 dan volume plasma yang diinfuskan memiliki faktor koreksi sesuai dengan berat peserta. Temuan ini berbeda dengan temuan dari serangkaian studi non-acak yang mengklaim plasma konvalesen memiliki manfaat yang substansial dan menggambarkan pentingnya uji coba terkontrol secara acak terutama dalam konteks pandemi. Percobaan kami memiliki sejumlah analisis subkelompok yang telah ditentukan sebelumnya dalam upaya untuk mendeteksi subpopulasi pasien yang laporan sebelumnya telah menyarankan bahwa penggunaan plasma sembuh mungkin memiliki manfaat yang potensial. Tidak ada perbedaan yang mendukung plasma sembuh yang dicatat baik hasil primer atau sekunder di salah satu subkelompok ini, termasuk 39 pasien yang menerima intervensi dalam 72 jam setelah timbulnya gejala. Kami menemukan perbedaan dalam hasil utama pendukung placebo untuk pasien yang lebih muda dari 65 tahun. Analisis tambahan dari subkelompok ini gagal untuk mengungkapkan penjelasan yang jelas, dan kami menafsirkan ini sebagai temuan kebetulan meskipun konfirmasi lebih lanjut dan penelitian ini mungkin diperlukan. Untuk keterbatasan penelitian, uji coba kami memiliki batasan, yaitu semua pasien yang terdaftar menderita pneumonia COVID-19 yang parah itu sehingga tidak bisa diaplikasikan pada kelompok klinis lain, seperti pada pasien kasus COVID-19 yang ringan hingga sedang atau pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa. Waktu median dari timbulnya gejala hingga berkembang dengan menjadi gagal nafas itu sekitar 7 hari. Kerangka waktu ini serupa dengan waktu median dari awal gejala hingga pendaftaran dalam uji coba kami. Maka tidak ada kesimpulan pasti yang dapat ditarik mengenai potensi kemanjuran terapi imun pasif lebih awal dari median waktu masuk ke percobaan ini atau pada pasien dengan bentuk penyakit yang lebih ringan. Memang penelitian dengan antibodi spesifik yang diberikan dalam 72 jam setelah diagnosis COVID-19 pada pasien dengan faktor risiko penyakit parah saat ini sedang berlangsung atau direncanakan. Meskipun penggunaan terapi biasanya diperbolehkan pada dua kelompok terapi, tetapi terapi ini tidak distandarisasi di antara tempat yang berpartisipasi. Namun demikian tidak ada perbedaan signifikan yang terdeteksi dalam analisis kelompok yang dilakukan dalam percobaan ini. Dexamethasone atau glukokortikoid lainnya banyak digunakan pada kedua kelompok percobaan, namun tidak ada saran atau interaksi antara plasma konvalesen dan terapi bersamaan yang ditemukan. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam uji coba atau penelitian ini itu penggunaan terapi plasma pemulihan atau plasma konvalesen itu selain pengobatan standar pada pasien dengan pneumonia berat karena COVID-19 tidak mengurangi mortalitas atau meningkatkan hasil klinis lainnya pada hari ke-30 dibandingkan dengan placebo. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan teman-teman? Assalamualaikum Novada. Waalaikumsalam. Mau bertanya Nov, tadi kan dijelaskan kalau hasilnya antara plasma konvalesen sama placebo itu nggak signifikan ya. Terus habis itu dari efek sampingnya juga ternyata masih ada efek sampingnya dari yang plasma. Nah menurut Novada sendiri, kalau dari hasil jurnal ini, sebenarnya penggunaan plasma konvalesen itu bisa diterapkan nggak kalau di Indonesia? Makasih Nov. Kalau dari penelitian ini itu plasma konvalesen itu tetap harus uji ulang atau dievaluasi ulang untuk penggunaannya. Bisa difokuskan pada populasi lain seperti jenis sediaan lain atau imunoglobulin intravena dan antibodi monoklonal anti SARS-CoV-2. Namun kalau bisa diterapkan di Indonesia atau tidaknya itu kemungkinan harus
tetap harus ada uji penelitiannya dulu yang lebih signifikan. Gitu. Jadi untuk efektivitasnya gitu harus diuji ulang ya, Nov ya? Ya. Makasih Nov, ada. Ada yang lain yang bertanya, teman-teman? Tidak. Oke. Sudah. Ya. Sampun, Dokter. Udah, bentar. Nggih. Nggak bisa. Kedengaran ya? Iya. Bisa dengar? Bisa, Dokter. Bisa, oh iya. Dokter. Ya, untuk plasma konvalesen ini memang tidak ada perbedaan bermakna antara yang mendapat terapi dengan yang tidak. Jadi dulu itu sudah sempat ada penelitiannya, waktu itu beberapa senter besar, di Sarjito, kemudian di RSPAD Gatot Subroto, di Rumah Sakit Persahabatan, di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso Jakarta, itu sempat dilakukan penelitian multisenter. Sampai saat ini sih belum dipublikasikan, tapi secara umum tidak terlalu berbeda bermakna antara yang diberikan plasma konvalesen dengan yang tidak. Pada prinsipnya ketika pemberiannya itu belum jatuh ke kasus berat, jadi pasien belum sempat ventilator, masih oksigennya masih dengan NRM cukup, kemudian juga CRP-nya mulai naik tapi belum terlalu tinggi, jadi biasanya kita untuk menanda inflamasinya kita pakai C-reaktif protein CRP. Tanda terjadinya proses inflamasi. Itu CRP itu kan kalau di laboratorium itu biasanya normalnya kurang dari 6. Nah, itu CRP-nya sudah lebih dari 6, tetapi kurang dari 120. Jadi biasanya CRP itu maksimal bisa melihat 120. Setelah itu tidak bisa, hanya bisa menilai bahwa itu high aja. Ya, kalau ada tulisannya high, kemudian di laboratorium akan keluar nilainya lebih dari 120. Nah, ketika mulai naik, tapi belum sampai ke angka 120, kita berikan terapi plasma konvalesen, itu memang responnya cukup bagus. Pasien biasanya membaik. Itu kalau berdasarkan penelitian sebelumnya. Tetapi kalau sudah jatuh pada kondisi gagal nafas, itu biasanya memang kurang bagus responnya. Jadi udah on ventilator, seperti itu. Kemudian hasil pemeriksaan AGD-nya, PaO2 per FiO2-nya sudah kurang dari 300, itu memang responnya kurang bagus. Di tempat kita pakai, tapi nggak terlalu banyak, masih beberapa saja. Dan sampai saat ini kita juga tidak bisa menilai bahwa pasien ini perbaikan karena plasma konvalesensnya atau karena yang lainnya. Karena yang hidup ada, tapi yang meninggal juga banyak. Untuk kasus-kasus COVID yang sudah sampai keberhasilannya hanya sekitar 30%. 30% yang hidup, kemudian sebagian besar, hampir semuanya itu perempuan. Yang laki-laki itu rata-rata kalau sudah masuk ICU, 12. Seperti itu, kenyataan yang terjadi di lapangan seperti itu. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Dokter mau bertanya. COVID itu lebih dominan menyerang laki-laki ya, dokter, daripada perempuan. Untuk perburukannya memang lebih banyak pada laki-laki ya, dokter? Ya. Jadi sampai kayak semacam joke atau anekdot, tapi pada kenyataannya memang benar bahwa
Apa faktor resikonya kalau ada pasien datang, meninggal, usia masih muda, nggak ada komorbid? Faktor resikonya apa? Faktor resikonya laki-laki. Jadi memang rata-rata laki-laki lebih berat. Di ICU itu yang bisa lolos keluar dari ICU juga sebagian besar perempuan. Kalau yang dengan ventilator, laki-laki yang lolos belum ada selama ini. Di RSPS loh. Jadi berhati-hatilah kalian para laki-laki ya. Iya, dokter. Yang mau ditanya? Sekilas ya COVID, saya share screen ya. Saya bio. Ada ya. Nggak bisa ya. Bisa share screen belum, Dok? Kok menurut saya PPT-nya nggak bisa keluar ya. Ah, nih. Kelihatan? Sampun, dokter. Sudah terlihat. Jadi saat ini kalau COVID itu kita ada 4 definisi utama, yaitu suspek, kemudian probable, confirm atau konfirmasi, kemudian yang keempat adalah kasus kontak erat. Nah, untuk suspek ini kita ada beberapa kriteria. Kriteria A itu adalah memenuhi lebih dari atau sama dengan 1 kriteria klinis dan lebih atau sama dengan 1 kriteria epidemiologis. Untuk kriteria klinisnya itu demam akut. Akut itu definisinya akut adalah kurang dari berapa hari? 14 hari ya, Dok. Nah, atau riwayat demam dan batuk atau lebih dari 3 atau lebih dari gejala tanda akut berikut. Jadi ada demam atau riwayat demam, kemudian batuk, kelelahan, sakit kepala, mialgia, nyeri tenggorok, korisa, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia, mual, muntah, diare, penurunan kesadaran. Kemudian kriteria epidemiologisnya adalah dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, orang ini mempunyai riwayat tinggal atau bekerja di tempat high risk, atau pasiennya sendiri adalah tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah kriteria suspek. Kriteria A. Kriteria B itu adalah seseorang dengan infeksi saluran pernafasan akut yang berat. Dan kriteria C adalah orang yang asimptomatik, tidak ada tanda gejala, kemudian tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tetapi rapid antigen SARS-CoV-2-nya adalah positif.
Itu adalah suspek. Yang jauh lebih tinggi lagi kelasnya adalah kasus probable. Kasus probable itu kalau kriteria A memenuhi kriteria klinis, memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable, atau confirm, atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Jadi dia masuk dalam klaster tersebut. Kriteria B adalah kasus suspek dengan gambaran radiologis sugestif ke arah COVID-19. Kriteria C, seseorang dengan gejala akut anosmia atau agesia dengan tidak ada penyebab lain yang diidentifikasi. Jadi nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia anosmia. Dan sifatnya akut. Tadi katanya akut berapa? Kurang dari 14 hari. 14 hari. Jadi jika keluhan itu kurang dari 14 hari, anosmia, agesia, maka kita anggap sebagai probable. Probable itu di atasnya suspek. Kriteria D, orang dewasa yang meninggal dengan distres pernafasan, riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Kita nyatakan confirm kalau orang itu mempunyai hasil RT-PCR-nya itu positif. Atau orang itu rapid antigen SARS-CoV-2-nya positif, tetapi ada memenuhi kriteria kasus probable atau kasus suspek. Jadi suspek dengan rapid antigen SARS-CoV-2 positif, maka itu dianggap sebagai confirm. Kemudian seorang tanpa gejala dengan hasil rapid antigennya positif dan mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus probable atau confirm, maka kita anggap sebagai confirm juga. Kemudian untuk kontak erat, definisi kontak erat adalah riwayat kontak dengan kasus probable atau confirm dengan ciri 1, kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan jangka waktu lebih sama dengan 15 menit. 2, bersentuhan fisik langsung. 3, orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD standar. 4, situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyidik. Untuk kasus kontak tatap muka ini, itu dengan catatan bahwa dia tidak menggunakan APD apapun. Untuk pemeriksaan RT-PCR-nya, biasanya kita lakukan swab 2 kali. Hari ke-1 dan hari ke-2. Kalau hari ke-1 positif, maka tidak perlu swab di hari yang kedua. Kalau hari ke-1 negatif, harus dilakukan swab ulang hari kedua. Jadi untuk dinyatakan negatif, kalau 2 kali swab, pemeriksaan swab berturut-turut itu negatif, maka kita nyatakan negatif. Tapi kalau baru 1 kali, kita belum bisa bilang bahwa dia negatif. Untuk pasien rawat inap, PCR swab hanya dilakukan 3 kali. PCR untuk follow up hanya dilakukan pada pasien dengan gejala berat dan kritis. Nah, rapid antigen SARS-CoV-2 itu sudah menjadi rekomendasi WHO karena memiliki sensitivitas 80% dan spesifisitas lebih dari 97%. Artinya apa? Dia sangat spesifik mengenali antigen dari SARS-CoV-2. Sehingga kalau hasilnya positif, maka 97% memang positif. Sensitivitasnya lebih dari 80%. Artinya ketika kita cek, lakukan rapid antigen,
hasilnya negatif, maka 80% artinya adalah negatif. Masih ada 20% yang kemungkinan besar itu positif. Kapan dilakukan pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2? Hanya digunakan dalam kondisi RT-PCR tidak tersedia atau membutuhkan hasil diagnosis yang cepat berdasarkan pertimbangan klinis. Jadi untuk saat ini kalau memang RT-PCR tersedia, kita tetap melakukan pemeriksaan RT-PCR. Hanya dilakukan oleh petugas terlatih dalam 5-7 hari pertama onset gejala. Setelah itu biasanya memang hasilnya negatif. Jadi kalau setelah gejalanya lebih dari 1 minggu, biasanya hasil pemeriksaan rapid antigennya adalah negatif. Ini alurnya. Jadi pasien dengan gejala COVID-19 ketika masuk ke IGD kita trias toh, bagaimana RR-nya lebih dari 30 menit atau enggak, kemudian bagaimana saturasinya dikurang dari 93, dan atau ada tanda-tanda sepsis atau distres pernafasan atau tidak. Jika ya, maka kita masukkan ke kasus berat atau kritis. Kasus berat itu terapinya bisa kita berikan tapi dengan rawat inap. Kalau tidak ada, jadi frekuensi nafasnya masih bagus, SpO2-nya masih bagus, terus tidak ada tanda-tanda sepsis atau distres pernafasan, maka kita lakukan pemeriksaan fototorak. Ada pneumonia atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita anggap sebagai kasus ringan. Kasus ringan itu bisa isolasi mandiri di rumah. Kalau ada pneumonia, itu maka kita anggap sebagai kasus sedang. Kasus pneumonia tapi tidak memerlukan oksigen. Rawat di rumah sakit dengan obat-obatan. Kalau dari ini, kasus pneumonia ringan ini, kasus sedang ini, kemudian terjadi sesak nafas dan perburukan pneumonia, maka akan masuk ke berat atau kritis. Terapi-terapi yang kan ini vitamin, simptomatis, antibiotik, azitromisin atau levofloxacin, antivirus, antikoagulan, kemudian terapi cairan dan nutrisi, antibiotik spektrum luas lainnya. Kemudian bisa kita pertimbangkan seperti tadi yang tadi tocilizumab, intravena imunoglobulin, pemberian terapi plasma konvalesen, kemudian stem cell itu juga masih dalam tahap uji klinis. Nah, untuk kasus-kasus tanpa gejala, itu asimptomatis, itu cukup isolasi mandiri di rumah, obat-obatannya juga cukup terapi oral, vitamin C, vitamin D, kemudian terapi komorbid juga diberikan. Untuk gejala ringan hampir sama, tapi sudah mulai diberikan antibiotik, azitromisin, kemudian pemberian antivirus bisa kita berikan oseltamivir atau favipiravir kalau ada gejalanya. Kalau sudah mulai ada gejala sedang, maka itu bisa kita berikan terapi antikoagulan tambahannya. Vitamin C-nya juga mulai dosis tinggi, biasanya kita berikan sekitar 2 gram sehari. Kemudian untuk kasus berat atau kritis, itu mulai disarankan pemberian dexamethasone atau steroid. Kemudian bisa antivirusnya bisa diberikan
remdesivir ini. Jadi kalau tadi ringan, sedang itu antivirusnya cukup oseltamivir ringan, untuk kasus-kasus ringan itu cukup oseltamivir atau favipiravir. Kalau sedang favipiravir atau remdesivir, kalau berat itu juga favipiravir atau remdesivir. Kemudian diberikan antikoagulan jika memang terjadi hiperkoagulasi dan terapi dexamethasone. Ini ya terapinya. Nah, anti interleukin 6 yang tadi yang diberikan, apa tadi presentasinya anti interleukin 6 namanya? Apa ayo? Yang tocilizumab itu, dokter. Iya. Tocilizumab itu anti interleukin 6. Itu dimulai ketika kasus berat. Nah, kalau tanpa gejala, itu cukup isolasi mandiri di rumah, kita evaluasi 10 hari tanpa gejala, maka isolasinya adalah selesai. Tapi kalau kasus ringan, itu isolasi mandiri di rumah, 10 hari sejak timbul gejala, plus 3 hari bebas gejala. Jadi, kalau munculnya gejala itu 9 hari, maka tetap dihitungnya 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau dia gejalanya itu sampai 2 minggu, tetap dihitungnya 2 minggu plus 3 hari bebas gejala. Itu baru selesai isolasi mandiri. Gejala ringan, gejala sedang sama. Jadi dari sejak timbul gejala sampai hilang gejala minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi kalau ditanyakan berapa lama, nah kamu gejalanya sampai berapa hari? Kalau gejalamu itu sampai 2 minggu, ya 2 minggu plus 3 hari bebas gejala. Nah kalau gejala berat itu ya sampai tetap sama sampai 3 hari bebas gejala, kemudian lanjut isolasi mandiri 7 hari. Itu pedomannya. Nah, terus apakah perlu dilakukan pemeriksaan RT-PCR ulang untuk evaluasi? Untuk kasus asimptomatis tidak perlu. Dianggap sebagai dilakukan isolasi mandiri sampai 10 hari sejak pengambilan spesimen, diagnosis konfirmasi. Kalau ringan sedang juga tidak wajib diberlakukan pemeriksaan evaluasi. Tapi boleh. Kemudian kasus berat tetap dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Ya, kriteria sembuh pada kasus tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat adalah kriteria selesai isolasi. Terus surat selesai pemantauan dari Pasyankes atau DPJP. Kapan dipulangkan? Kalau kriteria klinis
dan selesai isolasi terpenuhi. Tuh, pasien boleh pulang, tidak ada tindakan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, maka boleh pulang. Pasien berat atau kritis yang dipulangkan lanjut isolasi mandiri minimal 7 hari untuk pemulihan atau monitoring plus protokol kesehatan. Nah, apakah ada reinfeksi pada kasus COVID ini? Ya, ada, tetapi mekanisme utamanya belum diketahui secara pasti. Sudah beberapa kasus ada itu di tempat kita, di RSPS juga ada yang reinfeksi. Dan sebagian besar reinfeksi itu kasusnya lebih berat daripada yang sebelumnya. Terus positif persisten itu adalah kondisi klinis sudah bagus, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tapi hasil swabnya selalu masih positif. Yang kita sebut sebagai positif persisten. Banyak itu sampai 3 bulan banyak yang masih positif. Nah, ternyata memang di Korea itu juga ditemukan sampai 12 minggu itu masih positif. Tapi positif itu artinya belum tentu bahwa itu kasus aktif. Sehingga dari beberapa penelitian ternyata ada yang dinyatakan recover, tapi RT-PCR-nya masih positif. Terus dicek ternyata tidak terdeteksi kasus replikasinya. Jadi virusnya itu jadi kita anggap sebagai bangkainya, bangkai sisa-sisa virus yang mati. Kemudian kita ada istilah baru long COVID. Nah, mungkin nanti kalian kalau dengar-dengar di berita atau mana itu ada istilah long COVID. Long COVID itu adalah gejala yang masih berkepanjangan. Padahal pasiennya sudah lebih dari 2 minggu terkena COVID-nya, kemudian hasil swab-nya juga sudah negatif. Nah, itu ternyata keluhannya masih ada pada beberapa pasien. Bisa sampai 6 minggu setelah dinyatakan sembuh. Itu masih ada gejalanya. Ya, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Yang kita sebut sebagai long COVID. Kalau dari penelitian kan, pajanan itu biasanya pada hari ketiga, kelima, keenam baru muncul keluhan biasanya. Keluhan sampai 2 minggu itu muncul recovery, kesembuhan. Idealnya di sini itu sudah sembuh pasiennya, tetapi pada beberapa pasien ada yang sampai 6 minggu, sampai berbulan-bulan. Nah, 20% pasien dilaporkan mengalami prolonged symptom. Biasanya ini bentuknya. Fatigue, kelemahan, batuk, kemudian sesak nafas, anosmia, ageusia, sakit kepala, nyeri, pegel-pegel kayak gitu, confusion, diare, mual. Ini contoh-contoh terapi tambahan. Tadi yang dipresentasikan kan ada ini interleukin 6, kemudian ada plasma konvalesen, ada anti-interleukin 1, ada mesenchymal stem cell, ada terapi colchicine, spironolactone, intravenous immunoglobulin. Ini masih semuanya masih dalam tahap penelitian. Begitu. Tambah bingung? Tambah paham, dokter. Dokter izin bertanya, dok. Apa? Nah, saya Rafida, dok, mau bertanya, kalau misalnya ada pasien yang alergi atau tidak bisa kontraindikasi penggunaan dexamethasone dengan kondisi COVID
berat, itu antiinflamasinya bisa diganti anti-leukin 6 atau ada yang lain nggak dok ya? Dok. Kalau tidak alergi deksa, kita pakai metilprednisolon. Ada untuk kasus-kasus DM kita biasanya pakai hidrokortison injeksi. Terus itu steroid tetap kita masukkan kalau memang kasus berat, atau mungkin pakai steroid yang inhalasi juga bisa, Pulmicort, Flixotide itu kita berikan. Kemudian untuk anti interleukin 6 atau Actemra atau Kilizumab itu biasanya kita berikan memang untuk kasus yang berat. Kalau sudah mulai jatuh ke ARDS, PaO2 per FiO2-nya kurang dari 300, maka itu kita sudah indikasi kita berikan anti interleukin. Kalau ada barangnya, masalahnya kan itu. Anti interleukin 6 itu rebutan kita. Harganya puluhan juta, tapi juga yang nyari banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Matur nuwun, Dok. Apa lagi? Dokter izin bertanya, Dok. Saya Galuh, jadi waktu itu pernah ada waktu jaga di Poliparu, itu ada pasien datang ya dok, itu sudah tanda-tanda untuk ke COVID-nya itu udah lengkap gitu dok, ada demam, terus juga anosmia, ada riwayat perjalanan juga. Nah tapi kemudian juga ada desaturasi dok sampai ke 48%, terus kemudian setelah dicek ternyata PCR-nya itu negatif ya dok. Nah itu kira-kira kenapa semua gejala itu bisa lengkap, tapi ternyata dari PCR-nya itu pasien itu negatif. Arti PCR itu kan sebenarnya enggak, sensitivitas dan spesifisitasnya itu kan juga enggak 100%. Meskipun itu gold standarnya RT-PCR, tapi false negatifnya kan sebenarnya juga ada. Ya, false-nya juga ada. Yang itu ya, yang brosur yang dari itu. Iya, dokter. Nah, iya itu. Cuman memang itu rancu antara dengan kasus CHF-nya dia. Bisa aja sih karena CHF-nya. Oke. Makanya ya sudah, ketika hasil negatif ya kita nggak ada alasan untuk tetap di ruangan situ toh. Makanya kita pindah ke ruang isolasi, ke bangsal biasa. Gitu. Ada sih kemungkinan false negatif. Jadi negatif, tapi ketika kita lakukan swab hasilnya harusnya positif, tapi dari swabnya negatif, itu bisa aja sih. Tapi sebenarnya prinsip kan tata laksananya nggak beda jauh dengan pneumonia biasa, jadi kita terapi biasa aja. Sama. Gitu. Iya dokter, matur nuwun dok. Ada lagi? Besok lagi ya. Iya dokter. Kasusnya ini udah minggu keberapa ya kalian? Minggu ke-7 dokter. Minggu ke-7 ya? Iya dok. Iya. Di interna itu 10 minggu. Enggak dokter. Enggak. Semoga minggu depan udah bisa maju ya presentasi ya. Presentasi kasus Yongko nggak usah lama-lama, cepet-cepet jadi bisa 2-2 gitu ya. Iya dokter. Ya. Udah. Besok lagi. Selasa moga-moga bisa ya. Iya. Baik dok. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun dokter. Matur nuwun dokter. Dok. Fotonya besok. Nah, ngomong apa Salwa? Fotonya pas. Fotonya besok pas privasi saja. Tadi kedengeran nggak sih ngomong foto? Iya. Kedengeran Apaan sih Far ini?
Fahri, Terus Fahri. bilang, dokter boleh foto. Afifah kok udah keluar sih? Udah tak foto. Seno Oh, udah. tidur. Sumpah, nggak ada bentuknya tuh lu kalau lu pasti aneh. Seno Oh, tidur. Oh. Iya, Galuh. Ayo, Fari. Ayo, Mari, Galuh. mari. Tadi kok pulangnya menunda-nunda ngapain ya, Galuh? Handphonenya ditinggal lagi Sumpah guys, tadi sengaja. Galuh Balik lagi tuh. balik ke RS lagi guys ya. Lalu balik ke RS gara-gara HP-nya tinggal. HP-nya tinggal Sengaja itu diangkat sama ditinggalin. kita. Ngaca itu. Ini masih recording semua. Lu masih recording. Benar-benar aku